Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bastian, dosen dengan jabatan asisten ahli di Politeknik Negeri Tinggi Laut. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan learning journal ataupun refleksi pembelajaran selama mengikuti pelatihan dasar CPNS di tahun 2026. Agenda yang berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, serta pembentukan karakter ASN yang berintegritas. Agenda ini memberikan pengalaman ya sangat bermakna bagi saya ya, tidak hanya sebagai seorang ASN, tapi juga sebagai seorang pendidik ya yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Ya, eh, makna mengikuti Latsar CPNS ini ya, saya sebagai dosen di pendidikan vokasi, saya menyadari bahwa ternyata ya menjadi seorang ASN ataupun eh, aparatur sipil negara bukan hanya sekedar profesi, tapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada negara ya. Oleh karena itu, melalui Latsar ini saya belajar banyak hal ya, memahami kembali ya nilai dasar aparatur sipil negara tersebut ya, yaitu semangat nasionalisme, kemudian apalagi serta komitmen ya dalam memberikan pelayanan tentunya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Agenda satu ini merupakan fondasi awal yang penting ya karena menanamkan memang kesadaran ideologis ya, kemudian wawasan kebangsaan serta semangat kita ya untuk membela negara harus ternyata dimiliki oleh setiap ASN itu sendiri. Nah, kemudian pada Jumat 13 Februari ya, itu pertama kali ya saya mengikuti Latsar, itu kegiatan dimulai dengan pemaparan Coach Lutfi Rizky Syahputra ya, yang menjelaskan mengenai gimana sih penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Coach ini sangat informatif ya, sangat casual tapi profesional, kemudian nyaman sama beliau ya, tidak tertegang ya. Kami memperoleh gambaran ya juga ya menyeluruh terkait tujuan Latsar itu sendiri, kemudian gimana sistem pembelajarannya, kemudian metode evaluasinya seperti apa, itu dipaparkan beliau ya, serta berbagai tugas yang harus diselesaikan, bahkan tugas yang ke depannya sudah dipaparkan beliau ya. Jadi kita eh, bisa bersiap-siap di sebelumnya gitu lebih penuh persiapan ya. Itu alhamdulillah beliau sangat helpful sekali ya. Kemudian pengalaman beliau ya di luar negeri seperti apa ya itu sangat sangat inspire sekali. Saya cukup senang ya di mentori oleh Pak Lutfi ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti. Ya bagi saya pribadi ini sangat membantu ya memahami arah perjalanan pelatihan ini ya. Saya menyadari bahwa Latsar bukan hanya kegiatan ya, administratif ya, tapi merupakan apa ya proses pembentukan ya karakter ASN yang profesional, kemudian berintegritas dan memiliki jiwa nasionalisme tentunya. Saya sebagai seorang dosen juga merefleksikan bahwa nilai-nilai ini sangat relevan ya untuk diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam membangun integritas akademik ya dan budaya belajar yang jujur karena banyak hal yang menjadi degradasi di situ terkait AI ya. Jadi saya kira mahasiswa sekarang ini khususnya Gen Z inginnya instan ya. Kemudian AI itu jadi membuat mereka tidak critical thinkingnya kurang ya, tidak mau berargumentatif ya, tidak punya critical thinking yang bagus ya. Itu saya kira ancamannya ya. Dan ini merupakan isu saya ini nanti yang lalu ya. Isu saya ini tugas-tugas agenda satu saya.
Kemudian pada Rabu tanggal 18 ya Februari 26 ini hari pertama saya bertemu dengan Coach Mit Rahmalia. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau sangat informatif dalam menjelaskan, sangat baik, kemudian ramah ya. Kemudian beliau juga eh, inspiratif ya. Jadi fokus utama kita pada Rabu ini menyusun learning journal juga agenda satu. Kemudian tugas yang diberikan beliau itu terkait video podcast ya, dialog kebangsaan. Jadi tugas ini bertujuan melatih kemampuan peserta ya, untuk berdiskusi ya secara kritis mengenai isu kebangsaan, kemudian sekaligus menyampaikan gagasan secara komunikatif. Jadi memang kita dituntut untuk mengerjakan video podcast ini dalam sehari ya. Nah, di sini banyak hal yang saya pelajari, gimana keegoisan kita juga harus diturunkan ya, harus bekerja sama dengan tim dan memberikan ruang kepada teman-teman lain untuk memberikan pendapat, masukan, dan ide-ide agar membentuk ya hasil tugas yang secara bersama-sama itu baik ya. Bagi saya seorang dosen ya tugas ini sangat menarik ya karena selaras ya dengan kegiatan akademik yang sering saya lakukan. Ya seperti diskusi ilmiah dan penyampaian gagasan kepada mahasiswa. Melalui oleh kebangsaan tersebut, saya semakin memahami bahwa peran ASN tidak hanya yang menjalankan tugas birokrasi, tapi juga ternyata menjadi agen perubahan ya, yang mampu menyuarakan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat ataupun mahasiswa ya. Kemudian di hari kedua ya, itu sorry hari ketiga ya. Hari ketiga ataupun hari kedua sama Coach Mitra Rahmalia ya, Kamis 19 Februari 2026. Eh, kita kami ya melanjutkan penyusunan learning journal agenda satu mengerjakan tugas utama yaitu tentang analisis isu kebangsaan. Ya, analisis isu kebangsaan yang saya kerjakan itu terkait kampus ya, ada individu dan kelompok ya. Dalam tugas ini kita juga diajarkan oleh coach si beliau ya, Mir Rahmalia, teknik-teknik analisis baik USG, APKL, kemudian Fishbone, mind mapping ya. Kemudian apalagi SWOT ya. Ya, jadi eh, kita mengidentifikasi ya berbagai persoalan strategis yang sering dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian menganalisis akar masalah tersebut dan mencarikan solusi yang dapat dilakukan seorang ASN dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh beliau ya. Kegiatan ini sangat membuka wawasan saya ya. Saya menyadari ternyata bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi ya, dan pembangunan, tapi juga menyangkut integritas tentunya karakter generasi muda yang sekarang sangat berbeda ya, serta kualitas sumber daya manusianya. Sebagai seorang dosen ya, pendidikan vokasi, saya merasa memiliki peran penting ya, tentunya dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki ya etika, kemudian memiliki nilai kebangsaan ya, tanggung jawab sosial ya. Melalui analisis isu kebangsaan ini, saya belajar berpikir lebih strategis ya, melihat persoalan secara lebih luas ya, dan memahami bagaimana ternyata kontribusi ASN dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kemudian hari ketiga dengan Coach Mitra Rahmalia, kita selain menyusun learning journal kembali, kemudian ada tugas besar ya, yaitu tugas video. Yang pertama itu ada tugas terkait PBB atau peraturan baris berbaris, kemudian ada tugas video role play ke protokolan ya. Melalui praktik PBB ini kita dituntut ya untuk dilatih membangun kedisiplinan, kekompakan dan kepemimpinan. Nah ini sebenarnya saya dulu sempat ya tapi udah lama waktu SMA. Nah ini sekarang ketika umur 35 saya dituntut lagi jadi saya belajar kembali ya PBB. Saya dulunya pernah mengikutin paskibraka ya, tapi SMP SMA. Jadi digali kembali, alhamdulillah bisa ya. Cuman masih ada mungkin kekurangan sedikit ya. Di mungkin ada yang terlupakan.
Nah, itu ada diberikan masukan dari beliau ya. Kegiatan ini mengajarkan ya, kita ternyata seorang ASN itu harus memiliki sikap disiplin ya. Nah, kemudian sigap, kemudian itu mampu bekerja sama dengan tim ya. Kemudian sedangkan dalam role play protokolan ke kami ya itu kerjaan timnya ditugaskan kebetulan saya dapatnya eh, mengangkat upacara pengangkatan eselon 2 ya. Nah, kami belajar mengenai tata cara resmi ya, gimana kegiatan kenegaraan atau institusi ya. Contohnya kami ini mengangkat seorang direktur ya, Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut itu institusi kami sendiri dengan teman-teman. Jadi memang banyak yang kita pelajari di sini, saling berbagi, saling bekerja sama, ego harus turunkan dan belajar kembali tata caranya ya. Karena memang ternyata sangat penting ya, ASN sering terlibat ya dalam kegiatan formal yang membutuhkan ketertiban, ketepatan, dan profesionalitas. Pengalaman ini memberikan perspektif baru bagi saya bahwa nilai kedisiplinan, kemudian tata kelola yang baik juga harus diterapkan dalam lingkungan kampus. Kemudian hari keempat, Senin 23 Februari 2006, hari keempat tahapan penutupan dari agenda satu. Pada hari ini kami menyelesaikan learning journal ya, serta menyusun rencana aksi bela negara RABN. Nah, ini nanti akan diaktualisasikan mungkin bulan depan ya. Dalam tugas ini kami diminta merancang langkah konkret yang dapat dilakukan sebagai ASN untuk memperkuat nilai bela negara dalam lingkungan kerja masing-masing. Ya. Ya, sebagai dosen saya merancang gagasan dan perkuat nilai integritas akademik tentunya meningkatkan kesadaran kebangsaan mahasiswa serta membangun budaya kampus lebih beretika dan bertanggung jawab. Selain itu, kami juga merumuskan strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara bagi PNS yang menekankan pentingnya loyalitas terhadap negara, disiplin, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan nasional. Nah, ini kita dapat dari beliau ya, Coach Smith Rahmalia, sangat informatif ya, sangat berguna sekali pembelajaran beliau. Kegiatan ini membuat saya yakin bahwa memahami bela negara tidak selalu berarti kegiatan militer ya, tetapi dapat diwujudkan melalui mengabdi secara profesional, berintegritas, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian penutupan agenda satu pada Selasa 24 Februari 2006, hari terakhir dimulai dengan umpan balik terhadap seluruh tugas agenda satu. Alhamdulillah, Coach Smith Rahmalia mengapresiasi tugas-tugas individu maupun kelompok kami dan hasilnya memuaskan, alhamdulillah sekali. Mendapat juga berbagai masukan, tapi minor ya, sangat bermanfaat juga ya, meningkatkan kualitas tugas serta pemahaman materi ya, direview kembali sama beliau. Kemudian pada siang hari dilanjutkan kegiatan yang sangat berkesan ya, saya belum pernah sama sekali mengikuti ini. Dan ini adalah upacara yang pertama kali dalam hidup saya, yaitu upacara Latsar Api, ya, upacara Latsar Api Semangat Bela Negara, singkatannya ASBN ya. Ya. Kegiatan ini ada geladi bersih dari jam jam setengah dua sampai jam 3, terus tuh eh, Pak Liam Lim kalau nggak salah ya. Ya, beliau sangat tegas sekali ya. Saya kan agak horor melihatnya. Tapi ya, tapi beliau memang ini ya. Tegas ya, memang orang kayaknya orang militer kali ya. Dilanjutkan dengan upacara utama jam 3 sampai jam 5 ya, kalau nggak salah saya. Momen tersebut menjadi simbol semangat juga bagi kami ya, komitmen tekad seluruh Latsar mengabdi pada bangsaan. Sangat emosional juga ya, ada lagu-lagunya ya, ada Sumpah Pemudanya, ada ucapan-ucapan dari Soekarno ya. Bagi saya pribadi kegiatan memberikan pengalaman emosional yang dalam. Api semangat bela negara menjadi pengingat bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tugas dan pengabdian. Refleksi saya pribadi ya dari seluruh agenda satu ini, saya mendapatkan banyak pembelajaran penting tentunya. Saya semakin memahami makna menjadi ASN sebagai pelayan publik ya intinya, sekaligus perekat persatuan bangsa. Kedua, saya menyadari
bahwa nasionalisme, integritas, dan bela negara harus dimulai dari diri sendiri dan diwujudkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, sebagai seorang dosen, saya memiliki peran strategis ya, menanamkan nilai-nilai eh, apa ya, nilai-nilai tersebut ya, nilai-nilai yang saya pelajari di sini kepada mahasiswa ya, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa kita. Kemudian melalui Laser CPNS ini saya juga banyak belajar terus meningkatkan kualitas diri, bekerja lebih profesional lagi, kemudian menjaga ya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebagai penutup, saran ya, saran saya sih, harapan saya ya, saya pengennya sebenarnya lebih menyenangkan sebenarnya offline ya, klasikal. Tapi sangat disayangkan mungkin kurangnya biaya, saya kurang tahu kenapa. Cuman itu aja sih hal yang sangat disayangkan. Mungkin akan lebih menyenangkan dan lebih dapet feel-nya, mungkin ketemu langsung dengan coach-coachnya itu sangat disayangkan sekali ya. Ini sangat pengalaman yang sangat 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 berharga ya. Penutup bagi saya ya berharap nilai-nilai yang saya peroleh di Agenda 1 ini tidak hanya berhenti sebagai materi pelatihan, tapi benar-benar menjadi prinsip yang saya terapkan dalam menjalankan tugas sebagai dosen dan ASN masih nantinya ya, karena masih CPNS. Semoga saya dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk institusi saya, masyarakat, dan serta bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.